Mohon maaf masih kurang. Saya aja yang di rumah sakit, saya aja dengan segitu aja masih kurang. Apalagi saya dengar di tempat lain, adik-adik kelas saya diajak, adik kelas cerita, oh gini. Ya Allah, betapa beruntungnya saya. Nah, sekarang setelah saya kira semua sudah tahu lah caranya pakai APD. Sudah ada pelatihannya Pak Bani. Nah, saran saya ada pelatihan khusus untuk masalah doping dan doping. Di tempat kami sudah ada. Jadi setiap ada karyawan itu dia dilatih praktek doping yang benar itu seperti apa, mulai dari mana yang paling ini. Jadi saya tidak kira sejauh ini. Jadi gampangannya seperti ini. Saya bilang ke anak-anak, kamu datang ke rumah sakit nggak usah seragam, nggak ada masalah. Ya. Kalian pakai baju bebas, nggak ada masalah. Begitu sampai di rumah sakit, ganti baju kerja. Selain itu tadi loh ya, mencuci tangan dan sebagainya itu udah harus apa-apa. Ganti baju kerja. Oke, kalau misalnya kita yang di politik karena yang kita bahas ini semua saya semua karena saya di rawat jalan, saya handle dari depan sampai belakang sampai selesai, yaitu saya selalu ke anak-anak seperti itu, saling pakai baju kerja. Kalau misalnya yang kita yang APD level 3, ya berarti caranya gimana? Ayo caranya ini ya. Mungkin bisa aja misalnya biar itu Pak, karena nggak kelihatan. Kalau saya ngomong pun juga beda, cuma ini jadi ini baju kerja, kemudian ini cuci tangan sama persis, kemudian pakai sarung tangan dulu. Ya, habis cuci tangan pakai sarung tangan dulu. Nah, setelah pakai sarung tangan dulu, pakailah N95. Saya beberapa kali lihat, tidak cuma di tempat saya, pakai bedah, habis itu N95, kewali. Saya ada beberapa kali lihat itu. N95 dulu, lalu dilapis itu. Kenapa kayak gitu? Jangan maksudnya yang mengirikan kalian. Iya nggak? N95 itu oleh sering Indonesia. Apa-apa dipikirin yang begini. Harusnya itu satu kali pakai, tapi apa? Pikir keras kita karena barangnya nggak ada. Akhirnya apa? Pakai 7 hari, tapi apa? Pakai UV. Oke, ini sudah ada penelitiannya. Dan kami juga melakukan penelitiannya, dihitung di itu ternyata setelah di UV bagus sampai 5 hari. Ya, sampai 5 hari. Asal jangan terkena noda percikan. Terus jangan disemprot pakai spray, pakai alkohol. Diangin-anginin gitu aja. Nah, kalau misalnya ada yang punya, kalau di Puskesmas saya kira punya, ada yang punya lemari sterilisasi itu, ya atasnya kan UV sama ozon gitu ya, karena ya di situ. Yang punya alhamdulillah. Kalau kami punya lemari gede itu bikin yang di dalamnya lemari kasih UV di situ. Tapi kalau misalnya punya lemari yang steril yang ini,
pakai aja itu yang di atas itu nih, pakai. Nah, setelah ini kepala, gunakan penutup kepala, gunakan Google, kemudian overall jumpsuit. Saya itu kalau saking khawatirnya, saya pakai baju kerja, habis itu saya pakai gaun bedah, masih tak kasih jumpsuit, pakai itu, di luar masih apron. Tapi aku kok orang buru-buru ya. Padahal semua ini semua di sauna gitu. Oh ya buru-buru, padahal katanya di sauna itu bisa melunturkan lemak. Ternyata juga nggak ngapusi. Oke, kemudian gunakan sepatu boot, habis itu baru sarung tangan luar. Monggo. Kalau saya sampai lapis 3. Jadi saya pertama kali masuk, habis itu pakai gaun, tak kasih lagi, habis itu pakai jumpsuit hazmat itu tak kasih lagi. Nah, harusnya ini ganti nih semua, tapi mana tahan kalau misalnya itu semua diganti. Ya akhirnya ya sudah dilepas satu, cuci tangan, dicuci, masukin lagi tambahan satu. Kalau sudah 2 pasien, kemarin 2, ganti lagi, semua kayak gitu. Kalau misalnya masih cukup sih ganti semua. Tapi karena ya itu tadi Indonesia Raya. Oke, sekarang melepas APD. Nah, ini krusialnya. Di Rumah Sakit Karyadi positifnya karena apa? Ternyata sudah siap, sudah oke semua. Ternyata lepasnya APD yang masalah. Bayangkan, sudah dari awal sampai ini, begitu selesai nyopot APD baru kena juga. Cuci tangan dulu selalu. Sepatu udah di sepatu bootnya dulu dilepas. Kemudian face dilepas, overall lepas. Nah, ini yang penting, jangan ditarik. Jadi kadang misalnya itu saya lihat perawat saya itu ambaran ketinggalan itu salah, oke bolak-balik sana. Melepas itu gede gitu. Lah ini mabur kabeh gitu. Dibuka, diliting ke dalam sampai ke bawah. Jadi bukanya tempatnya jangan keliru loh ya. Jangan ini yang luar di yang dalam itu diliting terus. Jadi kita kan kena yang bagian dan terus sampai kaki. Nah, ini yang sering lupa berkali-kali karena kita sendiri kesusu. Iya, misalnya kita nggak megang. Kalau misalnya pasien tadi ada itu, ya sudah masalah. Itu yang paling penting. Kemudian selesai, lepas masker N95, sarung tangan bagian dalam. Kalau misalnya begitu N95 lepas, diganti langsung dengan masker bedah. Karena apa? N95 ini kan mau kita pakai ini, padahal harusnya juga enggak. Nah, sekarang cara ngingin-ngingin gimana? Tapi saya lupa kalau gambarnya. Pakai kertas itu, kertas yang kami yang dari kertas itu
Ya, yang itu dibolongi pakai itu, dibolongi pakai pembolong kertas itu, ya, masuk itu. Harusnya semua juga sudah tahu kan sebenarnya. Ini kadang kita selalu lupa. Spelling. Nah, taruh di kertas, jangan lupa ditulisi juga namanya siapa, tanggal berapa, yang depan mana, yang belakang mana. Jangan sampai lupa. Kenapa? Nah, ini mau dipakai lagi. Yang depan belakang yang ditulisi, nanti yang belakang itu kan ada yang depan itu kan yang tengah luar infeksius. Dibolak-balik kena yang belakang, iya kena gila kita. Ya, itu kecil tapi penting. Yang kedua, setelah itu dilepas, ganti, karena kita nggak boleh, ini kita nggak boleh lepas nih. Bahkan kemarin ada aturan baru, nah kalau ini digagu nggak boleh. Logis juga, karena kita ini di sini terbuka nih, ini ditaruh di sini. Nah ini kalau misalnya kena, saya sering lihat nih, makanya ditaruh di dagu. Kalau misalnya makan, lepas aja semuanya. Tapi hati-hati. Nah kadang gini, saya kadang sok gumun, berampung, luwe, makan yang kantin, rumah kabel ngobrol, yes. Makan, ngobrol, gibah. Nah itu kadang yang sering-sering kita lakukan itu seperti itu. APD selesai. Oke, nah sekarang masalah APD. Nah sekarang menginjak saya ke ruangnya. Tidak ada ruang yang ideal. Yes, yakin. Kecuali yang mau, ayo bangun dari awal. Percayalah sama saya sudah kemana-mana, saya sudah diskusi dari kemana-mana, ruang idealnya gimana? No. Karena apa? Karena kita tidak siap. Enggak siap kita. Bahkan saya dulu di Wonosobo, saya itu daerahnya Fernek kayak dialog. Dokter gigi itu mau praktek itu datang yang oleh wong pinter dulu. Fungsinya apa? Menentukan tata letaknya kursi sama mejanya di mana. Apa ya? Dokter takut wong pinter katanya. Kenapa dia disebut pinter? Karena saya tahu goblok. Ya, iya kalau dia wong pinter harus tahu goblok apa? Makanya dia disebut orang pinter. Ada seperti itu. Nah sekarang ini karena apa? Ya saya moga-moga di sini nggak ada. Karena apa? Kita perhitungkan ruangannya itu, yaitu tadi tata letaknya itu sebagai ruangannya kayak gini. Mau tidak mau ya posisinya seperti ini. Karena kita mengaturnya itu susah karena tidak didesain dari awal. Ya sama di tempat saya seperti itu. Nah, idealnya seperti apa? Ya sudah seperti ini, aliran udaranya dari belakang ke depan. Oke, kalau enggak, misalnya enggak ada sekarang gimana? Gimana enggak terposongnya lagi dulu? Terus kuliner penaan nganggo AC, sekarang masih enggak boleh. Sekarang zaman itu sudah bolak-balik. Sekarang zaman udah bolak-balik saya. Udah bolak-balik. Saya dulu orang susah tumpahannya sepeda, koncoku tumpahannya motor. Tak tutup
numpak motor, dia numpak mobil. Deloi, aku tuku mobil kredit ngono kae. Dek golek tuku sepeda nih. Gimana? Lah enggak tak turuti aku tuku sepeda sebenarnya tuku numpak jalan. Balik lagi di sini. Alirannya seperti ini. Jadi kalau misalnya di tempat saya itu masih salah. Kalau ada AC jangan langsung ke pasien terus ke arah kita, harus dibalik dari arahnya belakang kita. Harusnya AC-nya seperti itu. Padahal dulu teori lama saya, kursi itu madep jendela terus ada apa gitu kan? Ada. Nah, sekarang ini. Nah sekarang kalau dia, caranya gimana? Saya diputar, mau kita ini diputar gampang. Jadi ini ya, di sini ada airan, di depannya ada exhaust. Jadi diputar terus dikeluarkan. Nah, ini tempat saya itu yang dental aerosolnya seperti ini, modelnya seperti ini. Mejanya dilapisi, di bawahnya itu ada jarak dikasih pin. Lewat semua pasien aja tarik. Lah iya. Kursi sudah ditarik, ini kan tadi kan sudah ditaruh di sini, dia minta putar pasien. Saya nggak bosen muter kursi kalau nanti juga cegak ngeleng itu, cegak ngeleng kocornya itu. Dia ada misalnya nggak ngomong langsung lah dokternya itu kayaknya nggak puas ya tidur dan jadi mau kita coba hidupnya jadi itu. Saya cek kan sama pasien ini dokter gigi kok mahal itu apa? Enggak sih, bikin gigi itu murah sebenarnya. Yang marai mahal itu jangan kan ngabapi saya. Nah ini kaca mika ya, dikasih lapisan kayak saya kira semua sudah sama, semua kayak gini juga ya, ini standar. Nah saya merasa ganteng kalau kayak gini ya. Malah ganteng kayak gini ya, saking rakyat kok ya. Saya sekarang pakai yang respiratory masker. Untungnya ayo untungnya ya dibelikan. Tapi kalau misalnya ya, kira ya menurut saya ya mahal lah. Ini sekitar 1 juta. Ya, sekitar 1 juta, di bawahnya ada berapa? Untungnya pakai apa? Pakai yang ini, pakai apa? Pakai respirator itu atau udaranya kan sudah disaring, kita nggak ngap. Karena apa? Kita napasnya udaranya disaring, keluarnya lewat bawah ini. Saya gini 4 jam saya keluar. Jadi saya mulai jam 8 sampai jam 11, 12 saya masih oke. Dulu saya pakai apa itu? Pakai N95 2 jam itu migrain ya. Saya bukan promosi, cuma dia sekedar bandingin. Dan ini kan bisa di-steril lagi, jelas bisa di-steril lagi, yang bisa diganti atau respiratornya ini bisa diganti.
Sebulan filternya ini bisa diganti, sebulan itu masih bisa lah. Sebulan kira-kira filternya itu sekitar 200-an, lumayan lah. Daripada tuh beli M95 satu sekarang berapa nih? 100-an lebih ya? Ya, sekitar itulah. Mungkin naik turunnya itu. Dan ini bisa jadi setelah selesai bersihkan sendiri gitu. Jadi naik tentara itu kan mesti ngisi pistol gitu kan. Nah, sekarang kita punya kesimpulan lagi dan ngisi bersihkan. Ya. Saya tidak berani bilang itu produknya siapa, tidak dibiro promosi. Karena yang punya cuma dia, baru dia. Tapi sebentar lagi juga banyak ya. Dan sekarang ini yang tekanan negatif di tempat saya, ya. Ini baru ada di OK. Ya. Maksudnya tekanan negatif itu gimana? Ada dua sistem. Ini udara yang di ruang ini sedang dibuang. Efeknya apa? AC-nya harus besar. Karena apa? Ini tidak disirkulasi. Udara baru buang, udara baru masuk, udara baru buang, masuk udara baru. Kan udaranya panas. Jadi udara yang baru kan sudah panas. Ini yang metode pertama. Jadi ini alatnya yang ini, ya ini sedotannya seperti ini, exhaustnya ini ditarik itu. Nah ini ada dua pipa yang gede. Nah ini sebagian ada yang dibuang, sebagian dimasukkan lagi. Jadi ada pipa pembuangan, jadi ditarik pakai pompa exhauster itu. Habis itu dibersihkan, di sini ada HEPA dan sebagainya itu. Habis itu masuk lagi. Dan udaranya masih gini. Ya. Nah, mohon maaf Mbak, videonya dinyalakan bisa? Wah, desa. Pakai ini bisa? Oh, desa. Yang ini. Nah, balik lagi. Mbak, dari mana aja Mbak? Pak Walson.